Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di video kali ini, sesuai janji aku di Instagram kemarin, akan menjawab question and answer mengenai all about cancer di channel YouTube aku ya. Jadi langsung aja, yang akan menjawab pertanyaan kali ini yaitu ahli dalam bidang keperawatan mengenai kanker ya. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa magister keperawatan di Universitas Indonesia yang bernama Ida Ayu Santi. Jadi kita panggil aja Kak Santi ya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Halo, jumpa dengan saya Ida Ayu Santi. Saat ini saya sedang menjalani kuliah di Universitas Indonesia, jurusan S2 Keperawatan, Peminatan Onkologi atau Spesialis Keperawatan Kanker. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua tentang pencegahan kanker. Tentu saja kita ketahui sendiri kanker itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik, di mana semua orang bisa mengalami kanker karena ada gen yang tidur di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah? Tentu saja walaupun semua orang beresiko mengalami kanker, tetap kita harus waspada, harus tetap menjaga kesehatan, baik itu makanan sehat, olahraga, maupun istirahat yang cukup. Selain itu, ada beberapa jenis kanker yang bisa dicegah dari faktor resikonya. Misalnya kanker paru-paru. Jadi untuk mencegahnya kita tidak boleh merokok. Kemudian untuk kanker serviks kita harus menjaga hubungan, maksudnya tidak bergonta-ganti pasangan seperti itu. Tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk mencegah kanker ini kita harus mengetahui faktor risikonya. Misalnya salah satunya tidak merokok untuk mencegah penyakit kanker paru-paru, kemudian tidak melakukan hubungan seks yang bebas untuk mencegah kanker serviks, kemudian tidak minum minuman alkohol maupun makanan-makanan yang tidak sehat untuk mencegah kanker usus. Jadi untuk pencegahannya termasuk untuk menghindari faktor risiko terjadinya kanker. Sebenarnya penyebab terjadi penyakit kanker sejauh ini belum ada hal pasti yang bisa dijelaskan, tapi semua manusia, semua orang memiliki gen yang berisiko untuk bermutasi menjadi sel kanker. Nah, gen ini dia bisa mengalami kanker atau tidak tergantung dari ketidaknormalan dari DNA atau metabolisme sel itu sendiri. Misalnya dia seharusnya berfungsi untuk jadi saat sel membelah, dia akan berhenti setelah melakukan pembelahan. Namun bila sel ini tidak berhenti membelah, yang bisa disebabkan oleh tidak bekerjanya faktor P53, jadi disitulah sel kanker ini akan terus membelah, kemudian berkumpul menjadi sel yang abnormal seperti itu. Jenis kanker terbanyak di Indonesia sebenarnya saat ini masih diduduki oleh penyakit kanker paru, terutama pada kaum laki-laki. Kemudian pada perempuan yang paling banyak adalah kanker payudara, dan kemudian adalah penyakit kanker kolorektal atau yang menyerang bagian pencernaan. Itu merupakan 3 jenis kanker tertinggi di Indonesia saat ini, dan hampir di seluruh bagian dunia juga hampir mengalami hal yang sama. Terutama pada perempuan, kanker payudara sangat tinggi angkanya di seluruh belahan dunia. Kemoterapi sendiri merupakan salah satu jenis pengobatan kanker
di mana fungsinya tidak hanya sebagai terapi utama atau mengobati kanker, tapi juga sebagai terapi pendukung dari terapi kanker lainnya, misalnya pendukung dari terapi radiasi maupun pembedahan seperti itu. Nah, untuk kemoterapi sendiri yang dilakukan sebelum pembedahan adalah namanya neoadjuvan, atau ada fungsinya adalah untuk memperkecil, biasanya untuk memperkecil ukuran massa tumor dari kanker itu, sehingga pembedahan dapat dilakukan. Karena pada dasarnya pembedahan tidak dapat dilakukan bila bentuk atau ukuran dari sel tumor kanker itu sendiri sangat besar. Sebenarnya tanda gejala dari kanker itu sendiri tidak spesifik, karena pada dasarnya kanker itu justru bersifat silent killer. Dia biasanya diketahui oleh orang yang mengalami kanker itu saat stadium lanjut. Nah, untuk beberapa tanda atau ciri khas dari seseorang yang mengalami kanker, misalnya saja terjadi pendarahan yang tiba-tiba saat tidak pada saat menstruasi, atau artinya setelah menstruasi terjadi pendarahan lagi. Biasanya itu akan berisiko mengalami kanker serviks. Kemudian terjadi rasa nyeri yang hebat. Biasanya kalau kanker itu sifat nyerinya nyeri kronis atau nyeri yang sangat hebat dengan skala yang tinggi dalam waktu yang lama, tidak dapat disembuhkan, biasanya dengan walaupun dengan memberikan obat anti nyeri yang dosis rendah seperti itu. Jadi rasa sakitnya yang sangat amat luar biasa. Sebenarnya saat kita membahas kanker memang sangat dekat dengan kata kematian. Jadi hal yang paling sangat ditakuti saat seseorang terdiagnosis kanker adalah takut akan kematian. Nah, hal ini yang tentu harus kita luruskan. Jadi tergantung lagi dengan bagaimana kita aware dengan penyakit kanker ini, apakah terdiagnosisnya sudah tahap lanjut maupun tidak. Kemudian untuk pengobatan kanker itu sendiri tidak hanya tentang fisik saja, tapi kita juga harus bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita walaupun kita mengalami kanker. Jadi tetap melakukan aktivitas yang kita sukai, tetap menghabiskan waktu dengan keluarga, agar kita terus termotivasi untuk berperang atau melawan kanker itu. Penyembuhan dari kanker itu sendiri tergantung dari masing-masing individu. Biasanya saat seseorang mengalami kanker dan diketahui baru pada tahap stadium lanjut, itu akan sangat prognosisnya sangat buruk, atau artinya kemungkinan besar untuk diobatinya mungkin sangat sedikit seperti itu. Tapi kita kembali lagi dengan dengan keajaiban dari Tuhan, dengan dari usaha kita untuk pengobatan, diharapkan seseorang itu dapat survive atau dapat mengatasi kankernya. Kita sendiri ketahui bahwa kanker itu salah satu penyakit yang ada kemungkinan bisa sembuh dan ada juga kemungkinan bisa kalah dari kanker. Jadi bila seseorang melakukan screening pada tahap stadium awal, jadi kemungkinan untuk sembuhnya sangat tinggi, sehingga saat dilakukan treatment justru dapat memungkinkan kanker itu hilang atau dapat terangkat semua dari tubuh. Tergantung dari bagaimana kita menyadari penyakit kanker ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Kak Santi telah menjawab semua pertanyaan. Jadi kesimpulannya yaitu
Cara mencegah agar tidak terkena penyakit kanker yaitu harus mengetahui faktor risikonya seperti paru-paru, tidak boleh merokok agar tidak terkena kanker paru-paru, itu salah satu contohnya. Dan fungsi dari kemoterapi itu sendiri adalah untuk memperkecil ukuran massa tumor karena pembedahan itu sendiri tidak bisa dilakukan ketika si ukuran tumor itu masih besar. Tidak ada gejala khas untuk penyakit kanker itu sendiri, dan biasanya seseorang diketahui bahwa terkena penyakit kanker ketika sudah stadium lanjut seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dengan narasumber Kak Santi ya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.